Tahu nggak sih, setiap nama tempat itu punya ceritanya sendiri. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah di balik nama Blangpidi, sebuah kota di pesisir Aceh. Oke, kita mulai dari yang mungkin udah nggak asing lagi ya di telinga kalian. Pernah dengar nama Pidi? Pasti pernah kan? Salah satu kabupaten terkenal banget di Aceh. Nah, ingat-ingat nama ini ya, penting banget buat cerita kita. Nah, disinilah letak salah kaprahnya. Walaupun namanya mirip-mirip, kita ini bukan lagi ngomongin Kabupaten Pidi yang itu loh. Justru cerita kita ini ada di tempat yang beda. Yang kita bahas ini adalah Blangpidi. Lokasinya beda banget. Ini tuh ibu kotanya Kabupaten Aceh Barat Daya, persis di pesisir barat selatan Aceh. Jadi, pertanyaannya, dari mana sih datangnya nama yang unik ini? Yuk kita bedah satu-satu arti di balik namanya. Ternyata, asal-usulnya itu simple banget loh. Blangpidi itu gabungan dari dua kata. Pertama Blang, yang kalau dalam bahasa Aceh artinya itu hamparan sawah. Dan yang kedua Pide, yang nunjukin daerah asal para pendirinya. Keren kan? Nah, ini dia nih visualisasi dari kata belang itu sendiri. Coba deh bayangin, hamparan sawah yang luas, subur, di mana kehidupan tuh nyatu banget sama air dan padi. Landscape kayak ginilah yang jadi fondasi cerita kota ini. Terus, gimana ceritanya sawah dan nama sebuah daerah bisa nyampur jadi satu identitas baru? Nah, disinilah kisah sejarahnya dimulai. Jadi begini, menurut kesaksian dari Haji Keucik Nyiak Abbas, daerah yang kita kenal ini, dulu namanya Kutabate, dibangun di atas hamparan sawah, alias Blang. Terus siapa yang bangun? Ternyata, sekelompok perantau dari Pide, yang dipimpin sama Teuku Bentara Agam. Nah, dari situlah, Blang dan Pide namanya lahir. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Dari yang tadinya cuma pemukiman para perantau, Blangpidi ini naik kelas, bertransformasi jadi pusat pemerintahan di era modern. Coba catat tanggalnya, 10 April 2002. Ini hari bersejarah. Lewat Undang-Undang Nomor 4, Blangpidi resmi ditunjuk jadi ibu kota kabupaten baru, yaitu Aceh Barat Daya. Wah, ini lompatan besar banget kan? Dari cuma pemukiman, sekarang jadi pusat pemerintahan. Oke, biar lebih kebayang segede apa kota ini sekarang, yuk kita intip sedikit angka-angkanya. Nih, biar ada gambaran, di tahun 2022 aja populasi kecamatannya itu udah mencapai 24.440 jiwa. Lumayan ramai dan dinamis ya komunitasnya. Dan semua penduduk itu tersebar di wilayah yang luasnya hampir 474 km persegi. Gak kecil loh. Artinya apa? Rata-rata di setiap 1 km perseginya ada sekitar 51-52 orang. Jadi bisa dibayangin ya kepadatannya. Tapi tentu aja, Blangpidi itu lebih dari sekedar sejarah dan angka-angka tadi. Kota ini tuh punya karakter dan denyut kehidupannya sendiri. Blangpidi yang modern ini punya dua sisi yang menarik banget. Di satu sisi kita bisa lihat keindahan alam pesisirnya yang adem, tenang. Tapi di sisi lain ada juga Bandar Udara Kuala Bate yang jadi bukti perannya sebagai gerbang konektivitas modern di wilayah ini. Sebagai pusat administrasi, Blangpidi ini membawahi 20 desa atau gampong yang terbagi dalam 4 mukim. Lokasinya juga strategis banget pas di jalur utama pesisir barat. Nah, ada fakta menarik nih, tempat ini juga tanah kelahirannya pahlawan Teku Bentar Mahmud. Dan tebak siapa dia? Dia itu cucunya sang pendiri kota Teku Bentara Agam. Keren kan? Ceritanya nyambung. Jadi ya, begitulah perjalanan Blangpidi secara singkat. Dari yang awalnya cuma Blang, hamparan sawah yang dibuka oleh para perantau dari Pidi, sekarang udah tumbuh jadi ibu kota yang membanggakan, jadi pusat kehidupan buat masyarakat Aceh Barat Daya. Kisah Blangpidi ini ngingetin kita ya, kalau di balik sebuah nama, itu sering banget tersimpan jejak perjalanan, identitas, dan sejarah yang kaya. Nah, ini jadi bikin kita mikir, kira-kira cerita tersembunyi apa ya yang ada di balik nama kota tempat tinggal kamu sekarang?